Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, setiap kita tentu pernah merasakan takut. Kita pernah takut tidak naik kelas. Kita mungkin pernah merasakan takut karena kita kekurangan atau kehilangan sesuatu. Kita mungkin pernah merasa takut karena menghadapi sesuatu, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita takut. Takut sebenarnya merupakan fitrah yang pasti dimiliki dan dialami oleh sebagian orang. Tidak mungkin Allah memberikan rasa takut ini kepada setiap kita kalau kemudian dibalik rasa takut itu tidak ada hikmah. Salah satu atau beberapa hikmah yang Allah sematkan dalam rasa takut ini adalah bahwa rasa takut ini bisa menjadi energi untuk mendorong kita melakukan hal-hal yang lebih baik. Contoh kecilnya, seorang pelajar yang takut nilainya kecil atau tidak naik kelas, kemudian mereka akan berusaha belajar sedemikian rupa agar nilainya baik dan bisa naik kelas. Seorang karyawan yang takut di PHK, tentu dia akan berusaha bekerja lebih baik lagi agar mendapatkan poin dan prestasi di pekerjaannya. Seorang pedagang yang takut dagangannya tidak laku, tentu akan berusaha mengemas dagangannya dengan baik agar kemudian pembeli datang dan dagangannya laku. Begitu seterusnya. Beberapa ketakutan yang dikelola dengan baik justru merupakan energi bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam taraf ini, takut merupakan hal yang positif. Tapi ada satu sisi di mana ketakutan ini justru berdampak negatif bagi orang yang terjangkit penyakit rasa takut ini. Ketakutan-ketakutan yang kadang tidak jelas sumbernya, kadang tidak tahu dari mana asalnya, membebani pikiran dan perasaan orang tersebut yang kemudian berpengaruh terhadap fisik dan psikisnya. Secara fisik, ketakutan yang berlebihan bisa menurunkan imun tubuh kita yang pada stadium lanjut. Rasa takut yang berlebih ini akan membuat fisik kita drop, sakit, dan bahkan terjangkit penyakit yang diakibatkan oleh rasa takut yang berlebih. Secara psikis juga, rasa takut yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan tekanan batin, tekanan mental, dan tekanan psikis yang membuat orang yang terjangkitnya mengalami berbagai kondisi yang tidak menguntungkan. Secara umum, secara garis besar, takut ini mungkin bisa dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, takut realistik. Ketakutan yang diakibatkan oleh hal-hal yang realistis, kemungkinan realistik yang akan terjadi. Misal, ketika kita membayangkan akan melewati jalan yang jarang dilalui orang, kondisi jalannya gelap, kemudian kita mendapatkan informasi bahwa di jalan tersebut sering banyak kejadian yang tidak mengenakan, maka kemudian secara spontan pikiran kita akan merespon dengan perasaan takut. Dan ini banyak yang diidap oleh kebanyakan orang di masa sekarang. Ketakutan-ketakutan realistik ini sering mengakibatkan kita kemudian jadi takut, jadi fobia yang berlebihan. Kita takut besok seperti apa, kita takut besok bagaimana, kita takut anak kita nanti sekolahnya bagaimana, kita takut besok makan apa, kita takut dan takut terus berkepanjangan. Yang kemudian ketakutan realistik ini sebenarnya
80% dari ketakutan-ketakutan realistik ini tidak terjadi. Hanya kadang otak kita, pikiran kita sudah terprogram sedemikian rupa sehingga kemudian ketakutan-ketakutan ini mendominasi pikiran kita daripada ketenangan, menjauhkan kita dari ketenangan. Kemudian takut yang kedua dikategorikan dalam ketakutan neoristik, ketakutan instinktif. Ketakutan ini bisa dicontohkan ketika kita berkendara, kemudian kita melihat ada petugas yang sedang berpatroli. Secara spontan kita akan merespon dengan rasa takut. Kita tiba-tiba meraba kantong kita apakah dompet kita ada, kemudian kita berpikir apakah surat-surat kendaraan kita lengkap dan lain sebagainya. Ini insting, secara naluri itu akan terjadi pada sebagian orang, meskipun sebenarnya kondisi mobil kita, kendaraan kita baik-baik saja, meskipun surat-suratnya lengkap, meskipun kita tidak melakukan hal yang melanggar rambu dan lain sebagainya, tapi rasa takut itu bisa muncul karena mungkin ada traumatik, ada pengalaman yang membuat kita kemudian merespon keadaan seperti itu secara insting untuk merasa takut. Kemudian ketakutan yang ketiga adalah ketakutan yang bersifat moral. Ketakutan ini biasanya timbul karena perasaan bersalah pada diri sendiri, karena kita merasa sudah melakukan pelanggaran atau mengerjakan sesuatu yang melanggar norma, melanggar aturan, melanggar tata nilai. Meskipun orang lain tidak tahu, tapi secara naluri kita pasti akan diliputi rasa ketakutan. Contohnya misalnya orang yang mencuri, meskipun tidak ada orang yang melihat, meskipun tidak ketahuan, tapi secara naluri orang itu pasti akan selalu dihantui ketakutan. Jadi penjahat-penjahat itu sebenarnya dia lebih menderita oleh perasaan takutnya sendiri daripada kemudian dia ditangkap polisi dan lain sebagainya. Ini ketakutan yang juga harus diwaspadai, yang harus dihindari, karena sekali lagi ketakutan secara moral ini lebih dahsyat efeknya kepada orang yang melakukannya. Dengan itulah kemudian kita diajari agar tidak melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak baik, yang melanggar aturan, yang melanggar etika, apalagi melanggar agama, karena hukuman terhadap kesalahan tersebut adalah perasaan takut yang akan terus menyelimuti kita. Di luar itu, ketakutan realistik, ketakutan instinktif bisa kita obati, dalam tanda kutip, bisa kita atasi dengan satu cara, yaitu keyakinan. Tidak ada obat apapun yang bisa mengobati rasa takut ini selain keyakinan. Tidak ada obat penenang yang lebih hebat daripada rasa yakin. Tidak ada psikiater yang handal kecuali keyakinan yang timbul dalam diri kita sendiri. Tidak ada kemudian literatur atau metode atau hal apapun yang bisa menyembuhkan rasa takut kita kecuali dengan yakin. Hanya pada prosesnya, yakin ini tidak serta-merta datang, tidak serta-merta datang dengan sendirinya, terlebih pada mereka yang sudah terjangkit penyakit takut ini dalam stadium yang lanjut. Dan salah satu cara untuk menimbulkan atau membangkitkan keyakinan ini adalah dengan zikir. Zikir merupakan sebuah metode, sebuah syarat, sebuah cara yang sangat efektif untuk mengatasi mereka yang terjangkit perasaan takut. Kenapa? Karena zikir akan melahirkan yang namanya energi hidayah,
Kemudian juga zikir akan menghadirkan energi rahmat, energi magfirah, energi himmah, energi rahmat dan lain sebagainya. Dengan berbagai energi positif inilah kemudian hati kita, keyakinan kita akan terbentuk bahwa apapun yang terjadi pada kita, apapun yang akan terjadi pada kita, apapun yang telah terjadi dengan kita, semuanya dari Allah, dan kepada Allah lah kemudian kita meminta pertolongan dan bergantung. Itulah makna, salah satu makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita kemudian dihadapkan pada perasaan takut, maka kembalikan rasa takut itu kepada Allah serta memohon pertolongan dan perlindungannya agar kita diselamatkan dan dibebaskan dari rasa takut itu. Sekali lagi, proses untuk menghadirkan dan membangkitkan keyakinan ini perlu waktu, perlu proses, perlu kesungguhan. Tapi tidak ada cara lain untuk mengatasi rasa takut itu kecuali dengan keyakinan, dan keyakinan itu sekali lagi bisa dilatih, bisa dibentuk, bisa diasah dengan prosesi zikir. Karenanya cari guru, cari pembimbing, cari mursid yang bisa mengarahkan kita, menuntun kita untuk belajar zikir dengan benar, karena zikir yang dalam tanda kutip asal-asalan mungkin seperti kita beli obat di warung yang tidak tahu dosisnya, yang tidak tahu apakah obat itu cocok dengan apa yang kita idap. Tapi dengan keberadaan seorang guru, keberadaan seorang mursid, insya Allah kita akan dituntun, kita akan dibimbing bagaimana caranya berzikir, sebagaimana seorang dokter yang memberikan resep obat, tentu dengan dosis, dengan analisa, dan dengan pengalaman yang dimiliki oleh guru tersebut akan lebih berpotensi memudahkan kita untuk mengobati penyakit takut kita. Bagaimana cara zikirnya, bagaimana prosesinya, bagaimana kemudian hal-hal yang harus dilakukan dalam hal berzikir, sehingga kemudian zikir yang kita lakukan akan berimpact positif kepada kita, terlebih bagi para pengidap rasa takut yang berlebih seperti fobia, sulit tidur, dan lain sebagainya. Karenanya sekali lagi saya share bahwa tidak ada obat yang manjur, tidak ada dokter yang hebat, tidak ada psikiater yang lebih handal daripada rasa yakin untuk menyembuhkan ketakutan itu. Takut adalah fitrah dan yakin adalah salah satu metode, salah satu penawar dari ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan. Zikir adalah metode bagaimana kita mengelola rasa takut dengan baik. Takut kepada Allah itu perlu, tapi ketakutan kepada hal-hal yang di luar itu adalah sesuatu yang harus kita sembuhkan. Selamat belajar zikir, dan semoga dengan zikir ini akan bisa membangkitkan keyakinan kita untuk mengarahkan, tepatnya mengarahkan rasa takut kita agar tidak berefek negatif, dan justru sebaliknya ketakutan ini makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.